Shalom kawan-kawan, bersama saya Pendeta Ewin Joshua Silitonga. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada khotbah Minggu Estomihi tanggal 14 Februari 2021, diambil dari perikop 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak dari wajah Kristus. Pada Minggu Estomihi ini mengambil tema atau rema pelayan Tuhan yang setia. Bagaimana prototipe pelayan Tuhan yang setia menurut Alkitab ini? Kita belajar daripada seorang hamba Tuhan yang bernama Rasul Paulus. Kawan-kawan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang tokonan pelayanan menurut Alkitab. Kawan-kawan, dalam hemat saya, dalam dunia pelayanan ini ada terbagi dua korong, yaitu memang pelayan yang dipanggil Tuhan, tetapi ada juga pelayan tidak dipanggil Tuhan tetapi dibiarkan melayani. Dan kalau kita baca tentang sejarah pelayan Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan, yang direkam dan dicatat oleh Alkitab sejak kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, biasanya pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan ini akan melewati banyak proses, akan ada banyak pertentangan, akan ada banyak sekali tekanan dan tantangan yang dihadapi. Kan itu ada cara mengedukasi orang-orang yang dipakai dan dipanggil Tuhan itu. Tetapi pelayan-pelayan yang tidak dipanggil Tuhan tetapi dibiarkan ikut melayani dalam ladang Tuhan itu, mereka tidak akan tahan uji dan mereka tidak akan melewati itu. Mereka tidak akan mengerti tentang menderita kepada Kristus. Mereka tidak akan mengerti tentang berkorban bagi Yesus. Yang mereka mengerti, mereka melayani, mereka dihormati, ya, mereka bisa berkuasa, dan mereka pikir pelayanan itu adalah sebuah kekuasaan kerajaan. Mereka adalah pelayan-pelayan yang tidak dipanggil Tuhan, tapi dibiarkan Tuhan seperti itu. Kawan-kawan, karena itu mari kita tanya dulu sebentar dalam diri kita, apakah aku sebagai orang Kristen yang dipanggil dan dipilih Tuhan? Atau aku seorang Kristen yang tradisi? Aku tidak ada mendapat panggilan Tuhan. Pada hakikatnya setiap orang dipanggil Tuhan, tapi tidak setiap orang meresponi panggilan itu. Dan setiap orang yang tidak meresponi panggilan itu, dialah yang dibiarkan itu. Kenapa dia tidak meresponi panggilan itu? Mungkin dia sudah dibutakan oleh ilah zaman ini seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Mungkin dia sudah terlalu lama di dalam dosa itu sehingga dia tuli secara rohani dan buta secara rohani. So, what do you mean about that? Bagaimana menurutmu tentang itu? Dan coba tarik ke dalam dirimu sendiri. Siapa engkau di dalam gereja itu? Siapa engkau di hadapan Allah itu? Tapi Rasul Paulus menjadi prototipe, menjadi contoh, suri teladan yang ingin dipakai Allah, menjadi cermin agar kita bercermin tentang siapa kita dalam panggilan kita. Paulus berkata, saya terima pelayanan ini, saya terima tokonan ini oleh karena kemurahan Allah. Karena itu kami tidak tawar hati. Berbeda sekali kawan-kawan ketika kita menerima tugas pelayanan itu, karena memang kita merasakan hadirat Allah, kita merasakan suara Allah,
Biasanya orang-orang seperti ini dia tidak akan tawar hati ketika dia menghadapi tantangan dalam medan pelayanan itu. Justru dia semakin kuat, sama seperti kata Rasul Paulus. Di Hagai Kido Markoko, di dalam kelemahanku itulah ku kuat. Atau sama dalam istilah dalam sejarah gereja, semakin dibabat, semakin merampok, semakin ditekan, semakin ingin dihancurkan, semakin kita kuat di dalam Tuhan. Tapi selain itu ada juga pelayan-pelayan yang memang dia melayani bukan karena kasih karunia Allah. Biasanya orang-orang seperti ini ketika dapat masalah, dia langsung atrek, mundur. Dia akan stop berminggu, dia akan stop melayani. Memalukan. Masakan seseorang gembala harus digembalakan, memalukan. Masakan seorang penasihat harus dinasihati, memalukan. Dan biasanya orang-orang yang menerima tugas pelayanan tanpa merasakan kasih karunia Allah dalam hidupnya, maka jejak rekam dalam hidupnya hanya akan memberikan hal yang memalukan dalam sejarah peradaban pelayanan di gereja. Kita harus meniru Paulus. Maka jika hari ini saudara belum merasakan panggilan Tuhan itu, tapi saudara sudah menjabat tugas pelayanan, silakan introspeksi diri. Mari merenung sejenak, buang kekerasan hati, dengarkan Allah dalam sanubarimu, dan ikuti firman Allah yang sedang berkata dalam hati kecil. Ayat 2 dikatakan Rasul Paulus, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, dan kami tidak berlaku licik, dan kami tidak memasukkan firman. Nah, ini beda kedua. Jika orang menerima tugas pelayanan di gereja itu, tetapi tidak dari kasih karunia Allah, maka dia akan bersikap tidak transparan. Tidak transparan dalam segala hal, dalam keuangan, tidak transparan. Di dalam hal aturan dan peraturan gereja dia tidak transparan. Jika dia melihat bahwa kalau dikatakannya nanti aturan gereja itu, dia tegakkan aturan Tuhan itu dan akan menciptakan konfrontasi, dia takut, akhirnya dia diamkan, dia gelapkan. Padahal tugasnya adalah menegakkan aturan Tuhan itu. Apa konsekuensinya? Hadapi. Dan melalui menghadapi konsekuensi itulah mujizat Tuhan nyata. Dan itu menjadi edukasi bagi para orang-orang jahat, pendurhaka itu. Dan di situ mereka akan sadar bahwa orang yang diurapi Allah adalah orang-orang yang akan selalu menang. Seperti yang dikatakan Daud, molo depat hadong aku tungi sema aloko. Kita takut berkonfrontasi untuk menegakkan kebenaran, karena itu kita miskin karya mujizat. Kita takut untuk menderita dan berkorban bagi Yesus, karena itu kita miskin kasih karunia, kita miskin karunia Roh Kudus. Kita seperti katak dalam tempurung dalam pelayanan ini. Karena motivasi kita dalam pelayanan adalah perut dan periuk. Kita takut menderita. Padahal sejarah kita mencatat orang-orang yang melebur dalam penderitaan, orang-orang yang sacrifice for Christ, hidupnya mempertontonkan kuasa Allah, menjadi etalase, menjadi panggung di mana orang melihat Allah itu ada di harga yang harus dibayar. Sacrifice for Christ, menderita untuk Yesus. How about you? How about us? Bagaimana dengan kita? Kawan-kawan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang yang tidak merasakan hadirat Allah tetapi menerima tugas pelayanan itu atau melibatkan diri dalam persekutuan itu, dia akan bersikap picik dan dia akan memalsukan firman Allah. Bagaimana yang dimaksudkan dengan memalsukan firman Allah? Saya sering melihat tradisi atau kebiasaan dalam gereja, ada orang menggunakan nama Tuhan untuk berbohong. Itu memalsukan firman Allah itu, untuk menutupi kebohongannya. Demi Tuhan, bukan saya pelakunya, padahal dia pelakunya. Ada juga saya lihat orang mengutip-ngutip firman Tuhan, mengutip-ngutip isi Alkitab, tapi ayat-ayat yang dia kutip ini untuk membuat dia hebat, untuk membuat dia seperti jago,
Padahal firman Tuhan turun agar kita merendahkan diri. Itu salah satu praktek memalsukan firman. Apakah kebiasaan itu masih ada dalam hidup? Kalau masih ada, kawan-kawan, tobat. Jika kau ingin mengutip firman, kau ingin mengutip isi Alkitab, kutiplah untuk menunjukkan kerendahan hatimu. Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang mau merendahkan dirinya dari yang tidak terbatas menjadi terbatas menjadi manusia, dari yang kudus dan suci menjadi menanggung dosa seluruh manusia di dosa. Masakan junjunganmu adalah pribadi yang mau merendahkan diri, tetapi kamu justru memakai junjunganmu agar menyombongkan diri. Cilaka. Kita berdoa semoga di gereja kita tidak ada seperti itu. Kita berdoa agar para pelayan-pelayan di gereja kita tidak ada seperti itu. Tapi kalau ada, jangan segan-segan. Jangan segan-segan. Ingatkan dia agar dia tidak lebih jauh lagi di bawah iblis dan sesatkan iblis. Dalam ayat 3 dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Nah, dalam ayat 3 ini saya sering mendengar orang mengeluh seperti ini. Amang, kami sudah berkhotbah, kami sudah lakukan pelayanan, kami sudah menjumpainya, tapi kami tidak didengarkannya. Akhirnya dia bersusah hati dan bersedih hati karena Injilnya ditolak, karena khotbahnya ditolak. Nah, dari ayat 3 ini kita belajar satu kebenaran dalam dunia pelayanan ini, bahwa tidak semua orang akan mau menerima Injil. Lalu mengapa engkau menghabiskan energimu untuk orang-orang yang menolak Injil itu, sementara ada ratusan dan ribuan orang yang haus akan Injil itu tidak engkau pikirkan? Nah, disinilah kelicikan iblis. Bagaimana iblis mengkamuflasikan pikiran dan ingatan kita sehingga kita melupakan begitu saja ada ratusan, puluhan, bahkan ribuan orang yang haus dan lapar akan kebenaran Injil melalui khotbah kita. Dan kita melupakan itu saja dan kita fokus hanya kepada orang yang menolak khotbah kita. Akhirnya kita kehilangan semangat. Tidak. Dalam ayat 3 Rasul Paulus mengatakan akan selalu ada orang yang menolak. Dan jangan bersedih hati. Karena memang dia sudah memilih bagiannya, yaitu untuk binasa. Kenapa dia binasa? Karena dia menolak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi jangan habiskan energimu untuk orang yang akan binasa. Gunakan seluruh energimu untuk orang-orang yang akan hidup kelak bersama-sama dengan surga. Dalam ayat 4 dikatakan, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sudah dibutakan oleh ilah zaman ini. Dikatakan tegas seperti itu. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil dalam kemuliaan Kristus, di mana Kristus adalah gambaran kemuliaan. Saya mau katakan sama saudara, ada orang yang tidak tunduk. Tapi karena malasnya, kalau selalu dia dipanggil, pura-pura tidak didengar. Pura-pura tidak dengar, terjadi terus. Minggu demi minggu seperti itu, bulan demi bulan seperti itu, tahun demi tahun seperti itu. Tapi terjadi akhirnya dia benar-benar tunduk. Karena dia melatih otot-ototnya untuk tidak mendengar, otot-otot telinga. Seperti itu. Pertama dosa kecil, lalu dibiasakan terus berbuat dosa. Akhirnya kita menganggap berbuat dosa itu nggak masalah. So, kita tidak bisa keluar lagi. Itulah yang dimaksud dengan dibutakan oleh ilah zaman. Karena itu jangan sampai buta. Jika hari ini engkau merasa bahwa memang nuranimu berkata aku sudah salah, maka segera keluar dari kesalahan itu. Agar engkau tidak lagi dimabukkan lebih dalam lagi, sehingga engkau tidak bisa keluar lagi. Keluarlah sekarang dari dosa itu selagi bisa. Jangan tinggal dalam dosa itu. Nanti engkau tidak akan bisa keluar lagi. Itu maksud dalam ayat 4 ini. Ayat 5 dikatakan, pelayanan kami bukan untuk kemuliaan kami, kata Rasul Paulus.
Karena khotbah kami, karena pemberitaan kami adalah tentang Yesus Tuhan. Dan karena Yesus itu, maka saya mau menjadi hamba-Mu. Luar biasa. Kalau bukan karena Yesus, saya pikir tidak akan ada orang yang merendahkan dirinya. Kalau bukan karena Yesus, bagaimana mungkin kita mau meninggalkan kampung orang tua kita pergi ke kampung yang tidak kita kenal? Kalau bukan karena Yesus, bagaimana mungkin kita mau dikejar-kejar orang, bahkan dibunuh, bahkan sampai dikatakan halal, darah kafir? Kalau bukan karena Yesus, bagaimana mungkin kita bisa tersenyum untuk orang yang memaki-maki kita? Kalau bukan karena Yesus, bagaimana mungkin kita tetap mau menyalam tangan orang yang telah memfitnah kita? Semua karena Yesus. Nah, pertanyaannya, kenapa aku gak bisa memaafkan Aman? Ya karena tidak ada Yesus dalam hati ini. Kenapa aku tidak bisa mengampuni? Ya karena tidak ada Yesus dalam hati ini. Paulus berkata dalam ayat yang kelima ini, karena ada Yesus dalam hatiku, maka aku mau menjadi hamba-Mu. Artinya, jika kau biarkan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, maka engkau akan bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus bisa merendahkan diri kepada orang-orang Korintus bukan karena dirinya sendiri. Kalau dari dirinya sendiri, siapanya itu orang Korintus? Paulus ini orang berpendidikan, dia bukan orang miskin. Dia orang berpendidikan. Masa kan orang berpendidikan mau merendahkan diri sama orang awam yang tak punya sekolah? Tapi karena Yesus dia mau. Kamu perlu Yesus supaya kamu bisa merendahkan diri. Saya perlu Yesus agar saya bisa merendahkan diri. Kita memerlukan Yesus supaya kita bisa merendahkan diri. Dunia ini memerlukan Yesus agar dunia ini bisa merendahkan. Sudahkah kau menerima Yesus? Terima. Maka nikmati lawatan Tuhan yang akan mengajarkan kau untuk mengalah dan merendahkan diri. Kau akan bisa mendoakan orang yang menghina. Kau tetap bisa sabar sekalipun dia begitu jahat melontarkan kata-katanya. Dalam ayat 6 dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dan dalam gelap terbitlah terang. Inilah good news-nya. Inilah evangeliumnya. Inilah berita suka. Dari dalam gelap timbullah terang. Siapa yang gelap dimaksud? Kemanusiaan kita, perilaku kita, hidup kita di masa lalu, hidup kita di masa ini gelap. Tetapi hal-hal yang gelap itu akan bisa menghasilkan terang kalau kau membiarkan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa seperti itu? Karena Yesus berkata dan bersabda, aku datang bukan untuk orang-orang benar. Aku datang untuk orang-orang berdosa, untuk orang-orang gelap, agar orang-orang gelap itu bisa bercahaya dan menghasilkan terang. Artinya tanpa Yesus engkau tidak punya masa depan karena banyaknya dosa. Artinya tanpa Yesus engkau tidak mungkin melihat hal-hal yang baik di masa depanmu karena begitu jahatnya engkau. Tapi di dalam dan bersama Yesus, kegelapan yang selama ini kau lakukan akan menjadi terang. Bersama Yesus, Allah menyediakan masa depan bagimu, yaitu terang. Apakah kau menyanyiakan berita sukacita ini? Karena itu, remanya adalah pelayanan Tuhan yang setia. Setialah kepada Tuhan, saudara-saudara. Kenapa saya harus setia kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu setia kepada Tuhan Yesus